Makan gratis, tapi lihat punya teman gua. Giliran mau ngasih makan gratis anak sekolah, ngutang. Korupsinya akan, rantai korupsi akan panjang tuh. Harga makan satu piring di Jakarta itu mungkin tinggal jadi 1 sendok sampai di Papua tuh, karena dikorupsi di tengah jalan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, kita akan membahas soal makan bergizi gratis ya. Karena ini ada video viral nih di SMK ya, yang akhirnya dikritik oleh para netizen mengenai menu makan siang gratis. Di situ terlihat ya, ada susu yang kadar gulanya tinggi dan juga ada sayur kangkungnya guys, dan buah sedikit. Gua nggak tahu sih ini karena udah dikorup atau gimana nih. Nyampe tempat berapa nilai uang yang dijadikan makan gratis ini ya teman-teman semua. Nah sebenarnya hal ini sudah diprotes oleh banyak kalangan ya, banyak politikus maupun para tokoh gitu yang mengatakan makan siang gratis itu tidak cocok jika diterapkan di Indonesia, yang memang kita ini negara berkembang, belum menjadi negara maju gitu ya. Lebih baik fokusin kepada pendidikan tuh daripada makan siang gratis. Tapi ya sudah, karena Pak Prabowo juga kampanyenya sangat kuat sekali memberikan pesan ketika Pak Prabowo jadi akan memberikan makan siang gratis. Jadi ini sudah menjadi tanggung jawab dari Pak Prabowo sendiri gitu ya. Tapi permasalahannya kalau makan siang gratis ini dikorupsi gitu ya, dari Jakarta misalnya anggaplah satu porsinya 15.000 ataupun 20.000 gitu. Tapi ketika sampai di tempat atau di desa gitu, jadinya berapa gitu loh. Kalau udah dipotong-potong nanti jadi tinggal 5.000, kan dapatnya apa gitu. Nah permasalahannya kan di situ ya teman-teman semua. Dan juga ya kemarin waktu di G20 Pak Prabowo akui 25% anak Indonesia kelaparan tiap hari. Gimana ya kalau dipikir-pikir, itu negara Indonesia itu negara yang sangat besar, SDM-nya luar biasa melimpah ya kan, kaya raya. Tapi pada kenyataannya sumber daya itu belum bisa untuk dinikmati oleh rakyatnya sendiri gitu ya. Di sini Pak Prabowo mengatakan kami masih memiliki persentase yang cukup besar dari orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Kami juga memiliki 25% anak-anak kami yang kelaparan setiap hari, kata Prabowo di KTT G20 di Brazil. Ini menunjukkan teman-teman semua bahwasanya pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun itu gagal total ya, gatot gitu ya. Dari soal pendidikan, soal kemiskinan itu masih yang dimana Pak Prabowo sekarang harus memperbaiki gitu loh ya. Kita doakan semoga Pak Prabowo bisa dan mampu. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat videonya. Makan siang dari Bapak Prabowo. Anda makan gratis, tapi lihat punya teman gua. Ya guys, gimana menurut kalian setelah kita melihat videonya? Di situ diketawain juga ya sama anak STM ini ya. Coba kita lihat nih komentarnya ya. Yang salah bukan Pak Prabowo-nya, tapi oknum yang di bawah. Karena saya sendiri ditawari untuk catering sekolah harga 9.000. Menu dari atasan yang tentukan. Hari gini 9.000 minta lengkap nasi, lauk, sayur, protein, buah, susu. Padahal setahu saya dana per kotaknya 17.000 kalau enggak salah. Tapi nyatanya sampai di pihak catering sudah kepotong banyak banget. Nah ya ini permasalahannya gitu loh. Nggak segampang itu untuk melaksanakan makan bergizi gratis ini gitu loh. Nah berarti fokusnya sekarang bagaimana pemerintah bisa gitu ya membuat sistem agar tidak dikorup tuh. Bagaimana tuh ceritanya? Karena ini banyak banget tangannya ini sampai ke bawah ya kan. Kita lanjut lagi guys. Saham Freeport 51% udah kita kuasai. Blok minyak yang berpuluh-puluh tahun dikelola asing kita rebut. Ditambah 11.000 triliun uang di kantong, masih ditambah utang 8.000 triliun. Giliran mau ngasih makan gratis anak sekolah, ngutang.
era Sri Mulyani sudah selesai itu. Sri Mulyani mungkin sekali sudah ditegur oleh World Bank supaya jangan lagi ikut campur, ikut menyusun sesuatu yang berbahaya bagi Indonesia itu. Karena makan siang itu pasti dianggap sebagai hal yang rantai korupsi akan panjang tuh. Harga makan satu piring di Jakarta itu mungkin tinggal jadi 1 sendok sampai di Papua tuh karena dikorupsi di tengah jalan kan. Dan Bank Dunia pasti menghitung bahwa itu tidak efisien. Saya duga Sri Mulyani udah courtesy call dengan World Bank dan mungkin World Bank bilang udah Ibu Sri Mulyani nggak usah ikut-ikutan di situ, biarkan sinkronisasi itu berjalan secara tidak sinkron karena nggak ada Sri Mulyani. Belum sebulan dilantik, Presiden Prabowo sudah membuat pernyataan yang menyakitkan dan menyedihkan. Ya. Lebih sedih lagi karena pernyataan itu dibuat di luar negeri, di Rio de Janeiro, Brazil, pada hari Senin 18 November 2024. Di tengah-tengah forum KTT G20, 20 negara-negara besar. Ya. Situ ada Amerika, Inggris, Meksiko, Kanada, dan seterusnya. Ya. Nah, di depan kepala-kepala negara itu, 20 kepala negara, ditambah dengan ratusan pengamat, ya, pernyataan itu dibuat. Ya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, itu diliput oleh media internasional, sehingga disaksikan oleh miliar manusia di dunia ini. Apa pernyataannya? Ya. Hunger and poverty is for us a real issue, a day-to-day matter. Ya. We also have 25% of our children going hungry every day. Yeah, I was elected on the issue of poverty and hunger. For country like Indonesia, to overcome poverty and hunger is a matter of vital national interest. Jadi lapar dan kemiskinan adalah persoalan nyata sehari-hari. Kami mempunyai 25% anak-anak yang lapar setiap hari. Saya dipilih di tengah-tengah kondisi kelaparan dan kemiskinan. Ya. Untuk negara kami seperti Indonesia, mengatasi kemiskinan dan kelaparan adalah kepentingan nasional yang vital. Itu saudara-saudara diucapkan di depan forum internasional. Sampai para kepala negara itu yang lain terperangah, kaget. Nggak salah ini. Loh, kemarin-kemarin selama 10 tahun ini kami dengar justru presiden Anda sebelumnya itu sibuk nyari duit untuk bangun ibu kota baru, sibuk buat kereta cepat Jakarta-Bandung, sibuk dengan proyek-proyek mercusuar, nggak pernah ngomong soal lapar, soal kemiskinan. Selalu yang dibilang bisa mengatasi, udah beres semua, kami sekarang sedang membangun, negara kami maju, itu terus yang kami dengar. Gitu kata salah satu kepala negara. Yang benar yang mana? Anda netizen percaya sama manusia sebelumnya itu yang 10 tahun kemarin memimpin, atau percaya kepada Presiden Prabowo? Ya. Jadi ini sangat mengejutkan, menyakitkan, dan menyedihkan. Ya. Terus dia itu, yang itu selama 10 tahun ngapain? Ngibulin, menipu rakyat. Ada komentar netizen? Intinya sekarang sudah dibongkar semua sama Pak Prabowo ya. Bagaimana kinerja presiden sebelumnya gitu ya. Aduh, kacau sekali ya. Tapi ya alhamdulillah lah ya, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa membawa Indonesia ini lebih maju lagi, lebih makmur lagi gitu.
Beliau juga kan pernah berjanji sama kita semua ya, kepada rakyatnya, ingin mengelola SDM yang sangat luar biasa kaya raya di negeri kita ini. Mudah-mudahan saja itu terlaksana dan hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat. Nah teman-teman semua, kita masuk lagi nih ya soal lapor Mas Wapres yang akhirnya malah blunder sendiri dan banyak laporan-laporan juga yang nggak ditanggapin gitu kan melalui WhatsApp ataupun yang datang langsung gitu. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Kan lu bilang haram hukumnya PSI berkoalisi sama PKS. Terus lu ngapain di sini? Minggir lu sana lu. Minggir. Wih, Mas Wapres berkaduan nih, ngadu yuk. Yuk. Lapor Mas Wapres, daripada turun gorong-gorong Mas Wapres, mendingan turun ke depan istana setiap jam 4 sore hari Kamis. Betul. Ketemu Ibu Sumarsi, itu 17 tahun laporannya nggak ditindaklanjutin Mas Wapres. Lapor Mas Wapres. Itu admin Fufafa yang cuitan ngehebohin satu negara. Gara-gara merendahkan presiden, ditindaklanjutin dong adminnya. Oh, Mas Wapres. Alah, lapor WA-nya aja masih checklist satu, mending lapor Pak. Kalau nggak lapor Denny Sumargo biar kayak Agus, kasusnya ditindaklanjutin. Lapor Mas Wapres program pemerintah yang jamin aduan warga ditindaklanjuti. Kalian tahu komentarnya apa aja? Sampai Jumat jam 9 sampai jam 2. Ini mbaknya lapor hari Sabtu mana di jam 11. Sangat cerdas dan berwawasan. Kita coba guys. Nih guys, ini yang kemarin aku checklist 1. Sekarang aku chat lagi checklist 1. Kita tunggu ya. Sekarang jam 12.31. Oke guys, kita tunggu. Ternyata ada jawabannya guys. Terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespon laporan Anda. Nice, chat otomatis. Mari kita tunggu sampai sore. Siapa tahu ada jawaban yang lebih jelas. Iya tidak? A few moments later. Guys, akhirnya setelah beberapa jam dan sekarang jam 17.46, ini dia responnya yang tadi guys, chat otomatis. Gimana ya caranya biar bisa direspon? Coba dong kalian bikin pengaduan juga. Terus kalau misalnya ditanggapi masalahnya, kirim ke kita, oke? Wakil Presiden buat layanan aduan diberi nama lapor Mas Wapres. Mungkin niatnya bagus ya, bisa direct langsung masyarakat adukan berbagai masalah ke Wakil Presiden. Tapi kayaknya nggak harus gitu juga deh. Soalnya tugas nerima aduan itu kan idealnya dilakukan oleh unit pelayanan publik levelnya lokal. Berarti kan ini membuktikan bahwa birokrasi di Indonesia itu ribet dan ada yang nggak beres. Sampai Wapres turun tangan nerima aduan. Mungkin pertanyaan berikutnya, sampai di level mana aduan yang akan diproses oleh seorang wakil presiden? Gue sih berharap para pejabat itu nggak banyak melakukan gimmick politik ya, cukup kerja sesuai dengan tupoksinya saja. Kalau level pimpinan, nggak perlulah urusin hal-hal teknis. Effortnya mending dihabiskan untuk sesuatu yang lebih strategis atau fundamental. Tapi ngomong-ngomong, kalau laporin akun Fufafa bakal diproses nggak ya? Nah ini pertanyaannya. Ya tentu saja ya. Gebrakan dari Mas Wapres ini menunjukkan bahwasanya 10 tahun kinerja dari si itu nggak beres gitu loh. Birokrasi masih ruwet ya kan. Harusnya yang ini yang nanggapin tuh bukan Wapres harusnya. Udah ada lah tempatnya masing-masing gitu loh. Masa iya sih dari desa langsung lapor ke sana gitu kan. Aduh. Buat apa ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua. Sekian dari gue Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.